Sesawi Kur Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam dan belajar bersama dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, refleksi pada kesempatan ini apa ya sahabatku? Nah sahabatku yang terkasih, kita hidup di zaman di mana kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan alternatif pilihan sahabatku. Bila kita tidak suka pada suatu hal, misalnya sebuah platform toko online, kita dapat segera beralih ke alternatif lain sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, hubungan atau relasi menjadi sangat cair. Sahabatku, bila kita tidak suka pada seorang teman di media sosial, kita dapat dengan mudah unfollow tanpa perlu merasa bersalah sahabatku. Karena ada banyak teman lain yang tak terbatas dan yang lebih menyenangkan sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, salah satu dampak dari arus zaman ini ialah tergerusnya nilai kesetiaan sahabatku. Sahabatku, untuk apa bersusah payah mempertahankan dan setia pada suatu pilihan jika ada pilihan lain yang lebih menjanjikan sahabatku? Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, kalau ada gereja lain yang lebih menarik, kenapa harus tetap jadi Katolik? Nah sahabatku, mentalitas mudah berganti pilihan ini tentu juga menjadi tantangan tersendiri untuk perkawinan Katolik yang monogami dan seumur hidup sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, kalau kita melihat dalam kisah Nabi Yesaya, nah sahabatku, di sana Raja Hizkia didengarkan Tuhan
Doa Raja Hizkia didengarkan Tuhan, sahabatku, karena ia adalah orang yang setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sahabatku. Sungguh di dalam Injil pada kesempatan ini Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang setia pada tradisi hukum keagamaan buatan manusia, tetapi tidak tulus dan tidak setia pada Tuhan sendiri yang mengatasi hukum buatan manusia, sahabatku. Sungguh sahabatku, mereka ingin setia pada pernak-pernik aturan eksternal yang mengatur kehidupan beragama mereka. Namun di sisi lain, mereka justru melupakan hukum kasih yang merupakan inti dari hidup beragama, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, mereka sibuk dengan hal-hal yang bukan inti. Karena menekankan ketaatan lahiriah, mereka suka mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak mengamalkan inti hidup keagamaannya secara tulus hati, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat kolom muda, pertanyaan simpel untuk refleksi kita. Sudahkah kita setia, sahabatku? Setia dengan perkawinan Katolik kita? Setia dengan iman Katolik kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat kolom muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami setia padamu dan menjalankan perintah-Mu dengan tulus hati. Buatlah kami teguh dan setia merawat dan mengamalkan kasih kepada orang lain dalam keluarga dan masyarakat kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, belajar bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita selalu setia dan tulus hati dengan iman kita, dengan pasangan kita, sahabatku. Nah, ini tugas terpenting dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.